Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan juga Pak Dr. M. Rendi Ridayandi SHMH. Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yaitu hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat. Yang pertama, untuk menentukan hubungan sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Di sini ada ajaran kausalitas, merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Teori-teori ajaran sebab akibat. Yang pertama ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingungsteori. Teori ini berasal dari Pohnbury, Jerman. Teori ini tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Positif teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Negatifnya teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas, sehingga orang-orang yang tidak ada hubungan langsung dapat dimintai pertanggungjawaban dan ikut dipidana. Teori ini sekarang sudah tidak berlaku. Setelah teori ekivalensi, ada juga teori individualisasi, yaitu mengadakan pembahasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam bahasa luarnya post factum atau in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab, dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Nah, sekarang ada tokoh atau penganut teori individualisasi dan juga pendapatnya. Yang pertama ada Birkmayer. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat. Itu apa ukurannya. Yang kedua ada Binding. Sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul. Nah, yang terakhir ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum atau in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dan kejadian yang muncul. Persoalannya adalah
Apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat? Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas, yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari Van Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan umum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas, seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik komisi dan delik komisionis per komisionen komisa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat, pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana, karena bukan yang paling positif yang menjadikan ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul teori berbuat sebelumnya. Contohnya penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaganya atau petugas wesel tersebut. Teori tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadi atau sebab. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.